benar. Saya harus pakai logika lagi dan cek lagi background Coki. Jeda BTW. Saya tadi lihat wajah kamu ketika masuk kantor. Happy banget. Kenapa? Kusuma lalu tersenyum senang. Kusuma, oh, ketahuan banget ya kalau lagi happy. Iya, saya seneng. Saya sudah lega karena Devi sudah dapat kerjaan di Ariana Glow dan jadi atasan Selin. Anjani smirk mendengar itu. Saat itu HP Kusuma bunyi. SFX. HP Kusuma. Kusuma ambil HP-nya dan ternyata dari Devi. Kusuma panjang umur ternyata. Baru aja diomongin. Istri saya telpon. Anjani angkat dulu aja. Kusuma angkat teleponnya. Kusuma halomi. Jeda oh. Oke. Kita ketemu di restoran seafood aja kalau gitu. Jeda iya. Iya. Papa langsung otu. Kusuma tutup telepon. Kusuma saya pergi dulu ya. Devi ajakin makan siang. Anjani ya. Oke. Kusuma pergi. Saat Kusuma pergi, Anjani lihat ada Wa masuk. Undangan ke Mariela untuk cobain treatment terbaru di Mariela siang ini. Anjani kayaknya boleh juga nih. Nyobain treatment terbaru di Mariela. Anjani terlihat tertarik. Anjani lalu balas Wanya. Up chat Anjani. Saya akan datang untuk coba treatment itu. Pesan itu terkirim. Anjani tersenyum lalu masukin HP-nya ke saku. Cutu, 31, INT, kantor Ariana. Siang Selin tersenyum smirk sambil lihat HP-nya. Veo, Selin si Wiryo yang sok galak itu ternyata masuk juga ke dalam perangkap gue. Enggak lama, pegawai datang. Pegawai iya. Ada apa Bu Selin? Selin tolong kabarin ke Ibu Devi kalau saya keluar karena ada perlu. Kalau beliau nanya, tolong bilang saya cek perkembangan treatment terbaru di Mariela ya. Staf mengangguk. Pegawai baik, Bu. Selin lalu ambil tas dan pergi. Cutu, 32, INT, Resto. Siang Dante sedang di dalam restoran yang nampak sepi. Dante nampak ngelamun. Veo, Dante saya benar-benar nggak ngangka. Saya jatuh cinta kepada cewek yang salah. Saat itu Dinda datang. Dinda hai. Dante, udah lama nunggu aku. Dante nope. About 10 minutes. Dinda lalu duduk. Dante bagaimana Bram? Dia marah ke kamu. Dinda ya. Sepertinya kalau gak marah-marah. Bukan Bram deh. Dia jelas marah. Dia bahkan nuduh aku menjual tubuhku untuk dekat dengan kamu. Dante terlihat marah. Dante Dinda, apa kamu yakin akan terus bersama Bram sedangkan kamu sudah direndahkan seperti itu? Dinta aku memang sakit hati. Tapi aku tahu Bram itu sebenarnya baik. Dia begitu karena memang cemburu saja. Dante meyakinkan lagi. Dante come on. Sadar, Dinda. Kamu cantik. Kamu baik. Kamu juga dokter. Tinggalkan saja laki-laki toksik seperti itu. Kamu layak bahagia. Masih banyak lelaki di luar sana yang lebih menghargai kamu kok. Dinda kamu nggak tahu apa-apa Dante tentang Bram. Dante makanya. Ceritakan saja semuanya. Maybe I can help you. Dinda sorry. Aku nggak bisa ceritakan semuanya ke kamu. Dante. Cutu, 33, EXT, sebuah tempat. Siang Saka sedang jalan. Dia terlihat lontang-lantung sambil makan roti pemberian Pedro. Dia lalu tendang kerikil. Lalu jalan lagi. Saka lalu melihat Kusuma yang baru keluar dari taksi. Kusuma ternyata juga melihat Saka. Kusuma menyapa Saka dengan nada datar. Kusuma Saka, gimana kabar kamu? Saka menyindir Kusuma. Saka sepertinya mata Anda sehat. Anda sudah tahu jawabannya, kan? Saya masih hidup. Saya baik-baik saja. Dan mungkin itu akan mengecewakan Anda sepertinya. Kusuma melihat Saka dari ujung kepala ke ujung kaki. Kusuma kamu terlihat kurusan dan berantakan ya. Jalan kaki pula. Pasti sekarang kamu sudah sadar. Kalau memang dulu saya mungut kamu ya seperti ini kondisinya. Saka nampak kesal direndahkan Kusuma. Saka saya tidak menyangka. Bos besar dan disegani banyak orang. Ternyata licik. Jangan harap dengan memblacklist nama saya ke rekan bisnis Anda. Saya akan menyerah. Tidak. Ini baru awalan. Saya akan balas perlakuan Anda dengan cara saya. Lihat saja. Saka nampak sangat kesal ke Kusuma. Tapi ditahannya. Sementara Kusuma rada kaget karena Saka tahu dia sudah memblacklist Saka Cutu. 34, EXT, Taman. Siang Yuna sedang duduk di taman menunggu Ariana dan gak sengaja ketemu Anwar. Anwar hai. Yun, kita ketemu lagi. Sepertinya emang jodoh. Anwar tersenyum. Yuna membalas senyuman itu dengan senyuman canggung. Anwar kamu lagi apa di sini? Yuna lagi tunggu teman. Anwar aku boleh temenin kamu ya? Sampai teman kamu datang. Yuna mengangguk. Anwar duduk di sebelah Yuna. Anwar lalu kasih minuman yang dia bawa dan bukain untuk Yuna. Anwar ini buat kamu. Yuna enggak usah.
Buat kamu aja. Anwar panas-panas gini. Minuman dingin kayak gini. Bisa bikin tenggorokan seger loh. Ini buat kamu aja. Yuna lalu ambil dan minum. Yuna makasih ya. Anwar mengangguk dan tersenyum. INSERT. Ariana datang. Ariana hai. Yuna hai. Anwar temen kamu udah datang. Aku pergi ya. Yuna makasih udah ditemenin. Anwar iya. Anwar melambaikan tangan lalu pergi. Ariana lalu duduk di dekat Yuna. Ariana ada apa Yun? Kok kayaknya serius banget? Yuna menatap Ariana dengan wajah serius. Cutu, 35, EXT. Esto, siang Dinda jalan bareng sama Dante keluar restoran. Dante Din, boleh minta sesuatu? Dinda nampak penasaran. Dinda apa? Dante saya pengen ngobrol sama suami kamu. Boleh minta tolong bilangin ke dia. Dinda nampak kaget. Dinda buat apa? Aku kayaknya gak bisa ngabulin permintaan kamu. Karena aku gak mau nimbulin masalah baru. Dante saya cuma pengen tahu apa yang ada di dalam kepala lelaki itu. Kenapa dia bisa sekasar itu sama wanita? Tenang saja. Saya bisa kontrol emosi saya meski sebenarnya saya yang jadinya gak terima kalau kamu dikasarin sama dia. Jeda please. Dinda tampak ragu. Dinda Bram itu keras kepala. Aku takut dia juga main kasar ke kamu dan aku gak mau kamu terluka hanya karena aku. Dante meyakinkan Dinda. Dante kamu itu udah lebih dari sekedar teman buat saya dan saya paling gak suka lihat seseorang yang berarti di hidup saya terluka. Tenang saja. Saya tahu batasan dan harus bersikap seperti apa menghadapi suami kamu. Aku hanya gak rela kamu selalu disakiti dia. Dinda lalu tersenyum dengan haru. Dinda makasih ya, Aku bersyukur punya teman kayak kamu. Dan semoga aku gak ngecewain kepercayaan kamu ya. Dante tersenyum sambil mereka terus berjalan ke mobil Dante. Cutu, 36, EXT, sebuah tempat. Siang Saka kesal. Dia masih mengepal tangannya. Kusuma kamu anak baru kemarin sore. Sok-sokan mengancam saya. Saka ya, lihat saja. Apa yang bisa dikerjakan anak kemarin sore ini. Selamat sore, Saka mengangguk. Lalu akan pergi. Tapi saat mau pergi malah bertemu dengan Devi. Devi Saka mami. Devi memperhatikan penampilan Saka yang berantakan. Devi kamu sekarang kenapa berantakan banget ya? Jeda oh ya susah ya dapat kerjaan. Kamu rasain itu ya? Bagaimana rasanya tidak berdaya karena kamu yang sudah diangkat sama keluarga kita tapi malah disia-siakan. Devi menggandeng Kusuma. Devi ayo pergi. Nanti ketularan miskin lagi. Devi dan Kusuma lalu pergi. Saka geram dan menggerutu. Saka kurang ajar. Dikira mereka berhak menginjak-injak gue kayak gini. Saka menatap Kusuma dan Devi dengan geram. Saka lihat saja. Aku bakal cari cara untuk bangkit dan balaskan dendam gue ke Kusuma. Sampai dia yang nanti akan bersujud di kaki gue. Cutu. 37, INT. Rumah Ariana. Siang Pedro mendekati Big Yas yang sedang mengelap meja. Pedro ayang beb. Suhu melas banget deh. Kasihan. Aja sama penampilannya buluk banget. Gak tega aku lihatnya. Padahal dulu kan gagah. Ganteng. Bersih. Wangi. Sekarang aduh-aduh. Kasihan banget deh pokoknya. Yas ya biarin saja. Pedro tadi. Kasih duit ke Suhu karena HP dan dompetnya hilang. Big Yas malah mukul lap itu ke Pedro dan marahin Pedro. Yas kamu tuh ya. Kok malah kasih uang sih? Biarin aja napa. Kalau mau sedekah pilih-pilih juga dong. Masih banyak orang baik yang membutuhkan. Bukan kemas Saka. Pedro ayang beb masih singgah kasihan. Ayang beb tuh orang yang penuh perhatian dan kasih sayang. Yas aku sebenarnya kasihan. Tapi biar aja. Biar dia rasain kalau karma itu memang lebih kejam. Kamu juga jangan mainin wanita. Biar gak kayak Saka. Cutu, 38, EXT, Taman. Siang Yuna dan Ariana nampak sedang bicara serius. Yuna menatap Ariana tajam seolah ingin mendapatkan dukungan. Yunarin, akhirnya gue udah benar-benar yakin akan menikah dengan Anwar dan gue akan bicarakan dengan nyokap gue soal keputusan ini. Ariana yang ragu, sempat pertanyakan keputusan Yuna. Ariana apa gak terlalu buru-buru? Apalagi lo baru kenal orangnya. Aku dulu nikah sama Saka karena buru-buru dan ya, ternyata banyak hal yang gak bisa diduga. Yuna iya, gue yakin. Anwar orangnya baik kok. Waktu lo ketemu sama dia pun dia baik dan sopan banget, kan? Ariana iya sih orangnya baik. Tapi hati lo gimana? Lo gak mau perjuangin orang yang beneran lo cinta? Maksud gue Tommy. Yuna mencoba denial. Yuna gue gak cinta sama Tommy dan kita berdua sekarang aja lagi berantem hebat. Dia juga kayaknya gak pernah serius.
Dia belum sama sekali bilang mau nikahin gue selama kita dulu bareng. Cutu, 39, EXT, sebuah tempat. Siang Sisil ketemu Coki dan Sisil nampak seneng banget. Coki, kamu kenapa? Seneng banget gitu. Sisil, Bu Devi sekarang jadi atasan Selin dan itu tandanya Selin sudah nggak bisa semena-mena. Coki, bagus deh kalau begitu. Ada CCTV yang bakal laporan ke Ariana. Sisil tersenyum senang. Saat itu Sisil lihat Saka. Sisil langsung narik Coki. Sisil, ikut gue, Cok. Coki, kemana? Sisil, no. Ke sono. Gue mau nyamperin Pak Saka karena ada yang mau gue omongin. Sisil meyeret Coki ke arah Saka. Coki pasrah dan ikut Sisil. Cutu, 40, INT, MARIELLA. Siang Anjani sudah sampai di klinik Mariela. Dia jalan masuk di sepanjang lobi. Saat itu Selin menghampirinya dan menyambut Anjani. Selin, selamat siang, Bu Wiryo. Anjani menjawab jutek. Anjani, siang. Selin berusaha ramah. Selin, terima kasih sudah datang untuk mencoba treatment baru kami. Anjani tampak tidak suka. Selin lalu ajak Anjani untuk masuk ke ruang treatment. Selin, silakan masuk. Ruang treatment sebelah sini. Anjani masuk bareng Selin. Anjani, pasti ada yang kamu rencanakan kan? Selin senyum. Selin, jangan negatif thinking. Saya cuma ingin kasih lihat tempat treatment yang sudah saya pikirkan matang-matang. Termasuk dengan desain ruangan baru treatment itu yang semua konsepnya adalah dari pemikiran saya. Saya hanya ingin menunjukkan aja ke ibu. Saya. Anjani memotong pembicaraan Selin. Anjani, Selin. Selin, klinik ini itu bukan milik kamu. Tapi milik Ariana. Kamu bicara seolah ini milik kamu saja. Kasihan sekali kamu. Terobesi tapi salah langkah. Membanggakan sesuatu yang bukan milik kamu itu sangat memalukan. Anjani menatap Selin dengan pandangan meremehkan. Sedangkan Selin nampak menahan kesal. Cutu, 41, INT, MARIELLA, ruang TREATMENT. Siang Anjani dan Selin masuk ke ruangan treatment. Selin melirik Anjani dengan penuh makna. Anjani memperhatikan ruangan sekitar yang tampak tenang. Selin, ibu tunggu sebentar ya. Pegawai yang akan melayani Bu Wiryo sedang menyiapkan peralatan dan bahannya. Anjani tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Anjani jalan menjauh dari Selin dan duduk di tempat tidur yang akan digunakan untuk treatment. Selin mendekati Anjani. Selin, saya paham kenapa ibu waktu itu tidak mau jujur sama Dante soal apa yang kita bicarakan. Ya karena ibu memang tidak suka sama saya. Anjani, kalau kamu sudah tahu jawabannya, kenapa bertanya lagi? Selin, saya tidak bertanya kok Bu. Cuma tidak menyangka Bu Wiryo akan berlaku seperti itu. Tapi saya percaya suatu saat Dante pasti akan kembali percaya lagi sama saya. Anjani, apapun yang kamu pikirkan, saya tidak akan pernah mengizinkan kamu punya hubungan khusus dengan Dante. Selin hanya diam. Pegawai pun masuk sembari membawa bahan-bahan yang akan digunakan Anjani untuk treatment. Anjani kembali berdiri. Selin, apa semua bahan sudah siap? Pegawai sudah Bu. Selin mengangguk. Selin menatap Anjani dari bawah ke atas, lalu tersenyum smirk. Selin, sepertinya yang perlu ditreatment bukan hanya wajah dan tubuh. Tolong diberikan perawatan yang spesial juga untuk rambut Bu Wiryo. Saya lihat rambut ibu terlihat kasar. Jadi harus diberikan treatment khusus agar bisa halus dan bernutrisi juga. Selin tersenyum smirk. Selin, permisi. Saya izin menyentuh tekstur rambut ibu ya. Sambil mau memegang rambut Anjani buat ambil sampel rambut. Veok, Selin, aku harus ambil sampel rambut Bu Wiryo saat hampir menyentuh rambut Anjani. Ternyata Anjani sudah menepisnya lebih dulu. Anjani, jangan menyentuh rambut saya sembarangan. Itu namanya tidak sopan. Biar karyawan lain yang melakukan. Selin, baik. Kalau begitu, ya udah kamu bisa memulainya. Ke pegawai baik Bu Selin. Selin pun memutuskan untuk keluar dari ruangan treatment. Pegawai, mari Bu bisa berganti pakaian dulu sebelum di treatment. Mari ikut saya. Anjani mengangguk. Dia pun keluar dari ruangan mengikuti pegawai Selin. Cutu 42. INT. Resto. Siang Kusuma dan Devi sudah berada di resto. Mereka berdua sedang menikmati makan berdua sambil ngobrol. Kusuma, oh iya Mi, gimana kerjaan hari pertama? Lancar. Devi, lancar dong. Kusuma, syukurlah kalau kayak gitu. Devi, tapi Pi, Mami tuh jadi kepikiran deh. Kenapa ya nggak dari dulu aja gitu Mami ikut kerja di kantor Ariana? Kalau Mami minta kerja dari dulu, nggak harus ngebujuk Papi yang sampai lama pun Mami tetap nggak dikasih kerjaan. Kusuma tertawa kecil. Kusuma, udah dong Mi, kenapa dibahas lagi sih?
Yang penting kan Mami sekarang udah ada kerjaan. Iya kan, Devi iya sih. Jedak oh iya Pi. Saka terlihat penampilannya sekarang itu udah persis kayak gembel ya Pi. Ya ampun, malu deh Mami jadinya. Kusuma tertawa kecil. Kusuma udah biarin aja Mi. Tapi denger juga dia udah banyak ngelamar di beberapa perusahaan gitu. Tapi tetap aja nggak ada yang mau terima gara-gara papi yang minta. Devi iya biarin aja dia nganggur biar tahu rasa. Kusuma iya Mami bener. Biarin aja Saka kayak gitu biar dia ngerasain kerja dari bawah. Tanpa bantuan apakah dia bisa jadi seseorang Devi bener banget itu Pi. Kusuma dan Devi terus melanjutkan makan siangnya sambil ngobrol. Cutu 43, EXT. Sebuah tempat, siang Saka masih terlihat kesal dengan Devi dan Kusuma yang meremehkan dirinya. Tiba-tiba Sisil datang menghampiri Saka bersama Choki. Sisil pas Saka langsung berbalik dan melihat Sisil ada di belakangnya. Saka Sisil, kamu ngapain di sini? Sisil saya kebetulan aja lewat Pak. Cuma sebenarnya saya datengin Pak Saka ada yang mau saya tanyakan. Saka mau nanya apa kamu? Sisil Pak Saka kemarin datang ya ke pesta topeng Pak Kusuma. Jeleng Saka kaget mendengar itu. Saka enggak, ada acara itu aja saya nggak tahu. Choki yang curiga langsung menyahuti Saka. Choki halah, gak usah bohong lah. Gue tahu kemarin itu lo yang gue lihat. Saka ngomong apa sih lo Chok? Mulai ngaco deh. Pas Sisil mau jawab lagi, tiba-tiba ponsel Sisil berdering. Sisil bentar ya aku mau angkat telepon dulu. Choki mengangguk. Sisil pun menjauhi Saka dan juga Choki. Choki gue tahu itu kemarin lo Sak yang dating karena tahu acara itu dari gue. Nggak usah ngelak lagi deh. Saka kalaupun itu gue apa urusannya sama lo emang hah? Saka menatap tajam ke Choki. Dia mau pergi, tapi tangannya ditahan Choki. Saka mau apa lagi sih lo? Gue lagi nggak mau berantem ya sama lo. Choki menarik napas dalam. Choki gue tahu lo sekarang pengangguran dan nggak punya uang lagi. Tapi bentar gue ada sedikit buat lo. Saka maksud lo. Choki merogoh kantongnya dan tanpa sengaja flash disk Saka terjatuh. Choki mengambil uang di sakunya. Saka melihat flash disknya. VO, Saka itu kan flash disk gue. Jeleng Saka kaget dan mengambil flash disk itu. Choki sedang memilah uangnya untuk dikasihkan ke Saka. Saka mengambil flash disknya yang terjatuh. Saka langsung menunjukkan flash disknya ke Choki. Saka sejak kapan flash disk gue ada di lo? Lo nyuri flash disk gue kan Jeleng Choki kaget karena ternyata flash disknya terjatuh. Cutu 44, EXT. Aman, siang Ariana masih tidak yakin dengan keputusan Yuna yang tiba-tiba. Ariana mencoba meyakinkan Yuna lagi. Ariana coba pikirin sekali lagi Yun. Pernikahan bukan perkara main-main, jadi jangan sampai lo salah ambil keputusan nantinya. Yuna iya sih, tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa yakin aja buat nikah sama Anwar. Ada sesuatu dalam diri Anwar yang belum pernah gue dapetin di cowok manapun termasuk Tommy. Ariana menghembus pasrah. Ariana ya kalau emang lo yakin gue pasti dukung apapun keputusan lo. Yuna makasih banyak ya Rin. Lo emang sahabat yang paling bisa diandelin. Ariana lo juga Yun. Ariana dan Yuna saling melempar senyuman. Yuna melihat jamnya dan sudah sangat siang. Yuna kayaknya gue harus balik ke Jamais deh. Takut Bona sama Tommy kewalahan. Ariana ya udah lo hati-hati ya. Yuna mengangguk. Mereka pelukan sebentar. Lalu Yuna pun pergi meninggalkan Ariana sendiri. Ariana memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di area taman. Nggak sengaja dia malah melihat Riri sedang berdiri sendiri memandang pemandangan. Riri sedang mengelus perutnya yang sudah makin membesar. Ariana pun menghampiri Riri. Ariana menyapa Riri. Ariana, hai Mbak Riri. Gimana kabar Mbak sekarang? Aku dengar Mbak Riri masuk rumah sakit. Riri menoleh ke arah Ariana sebentar. Dia tersenyum tipis. Riri aku baik-baik aja Korin. Ariana sadar sikap Riri yang sepertinya tidak nyaman berada di dekatnya. Ariana menarik napas panjang. Ariana Mbak Riri maafin Arin ya selama ini udah bikin Mbak Riri salah paham terus. Tapi jujur selama ini aku cuma nganggep Galvin teman aja kok nggak lebih Mbak. Riri tersenyum tipis lalu menoleh ke Ariana. Riri kalau emang kamu cuma nganggep teman Mas Galvin, mungkin permasalahannya memang ada di suami aku. Suami aku yang masih belum bisa lupain kamu. Ariana jadi tidak enak sendiri. Riri menghadap ke Ariana dan menggenggam tangan Ariana. Riri kalau kamu emang peduli sama perasaan aku, please jauhin Mas Galvin Rin. Ariana terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ariana aku akan berusaha jaga jarak dengan Galvin kalau Mbak Riri memang mau itu. Riri mengangguk pelan. Riri makasih ya Rin.
Mereka saling pandang saling menguatkan satu sama lain. Cutu 45. EXT. Sebuah tempat. Siang Choki masih kaget flash disk Saka bisa terjatuh dari sakunya. Veok Choki mampus gue. Kenapa bisa jatuh situ flash disk? Choki pun pura-pura nggak tahu. Choki oh itu flash disk lo. Gue kira punya siapa? Gue nemu itu di tempat print waktu itu. Karena gue nggak tahu itu punya siapa. Ya udah gue simpen aja. Saka halah lo alasan aja. Lo nya aja paling yang nggak mau balikin ke gue kan. Jelas-jelas di dalam sini ini CV gue. Choki yang nggak sopan dong gue buka-buka file orang. Saka halah biasanya juga lo seenaknya Cok. Saka mau memasukkan flash disknya ke saku. Tapi tertahan dengan pertanyaan Choki. Choki by the way itu bandul liontin lo beli di mana Sak? Kayaknya lucu itu buat Sisil. Gue juga pengen beli kali. Saka lo nggak perlu tahu. Saka memasukkan flash disknya ke saku dan pergi ninggalin Choki. Choki melihat Saka kesal. Choki dasar nggak tahu terima kasih. Veok Choki tapi Saka dapat dari mana ya itu bandul liontin sampai bikin Bu Wiryo penasaran gitu. Choki berpikir sejenak. Tak lama Sisil datang. Sisil kaget waktu Saka udah nggak ada. Sisil loh pas Saka mana? Choki udah pergi duluan. Itu telepon dari siapa? Sisil dari saudara aku. Dia minta aku ambil barang di rumahnya. Kamu anterin ya? Choki ya udah ayo. Sisil tersenyum senang. Keduanya pun pergi. Cutu 46. INT. Uang TREATMENTMARIELLA. Siang Anjani masih menjalani treatment. Tapi karena masih masa menunggu, Anjani ditinggal sendiri di ruangan oleh staf Mariela. Selin melirik dari arah pintu dan melihat Anjani sedang memejamkan mata. Selin tersenyum smirk. Perlahan Selin masuk dengan mengendap-endap sambil membawa gunting kecil. Selin berhenti di belakang Anjani. Rambut Anjani sedang ditreatment menggunakan uap. Perlahan Selin menggunting rambut Anjani. Build tension. Selin mengguntingnya perlahan. Hingga akhirnya dia berhasil memotong rambut Anjani dan jatuh ke lantai. Selin tersenyum smirk. Selin meletakkan guntingnya di pinggiran meja. Selin mengambil rambut itu dan memandanginya penuh arti. Veok Selin pasti sebentar lagi gue bisa buktiin kalau Saka itu beneran anak Bu Wiryo. Selin tersenyum smirk. Saat Selin akan mengambil tisu di atas meja, tanpa sengaja ia menyenggol gunting kecilnya. Rang Selin dan Anjani sama-sama kaget. Build tension seakan Selin akan ketahuan Anjani. Selin langsung berdiri sambil tersenyum tanpa rasa bersalah. Anjani membuka matanya. Anjani melihat Selin sedang sok-sokan memperhatikan alat uang treatment untuk rambut Anjani. Anjani kamu ngapain kesini? Selin ini saya sedang memastikan kalau treatment uap ini berjalan dengan benar agar hasilnya maksimal. Anjani kamu ganggu saya saja. Sudah kamu pergi sana. Panggil karyawan lain buat melayani saya. Selin baik bu. Saya permisi bu. Selin berjalan keluar ruangan treatment sambil masih menggenggam rambut Anjani. Selin keluar ruangan sambil tersenyum smirk. Cutu 47. EXT. Ariana Glow. Siang Sisil sudah sampai di kantor lagi. Mobil Choki pergi dari halaman Ariana Glow. Sisil melambaikan ke mobil Choki. Saat itu Ariana juga baru sampai. Ariana melihat mobil Choki yang sudah meninggalkan Sisil. Ariana menatap Sisil heran. Ariana itu tadi Choki. Sisil mengangguk sambil tersenyum. Ariana kamu masih sama Choki. Bukannya kemarin kamu berantemnya sama dia. Sisil nyengir malu. Sisil sekarang Sisil udah baikan lagi bu. Ariana tertawa kecil sambil geleng-geleng kepala heran. Ariana saya tuh heran sama kamu Sil. Bisanya abis berantem gitu dan hanya dalam hitungan jam kamu udah baikan lagi. Sisil bisa dong bu hehehe. Asal semuanya dikomunikasikan dengan baik pasti masalah cepat selesai bu. Apalagi Sisil kan orangnya satset. Biar cepat selesai. Ariana mendengar kata satset jadi ketawa sendiri. Ariana bagus deh kalau gitu. Ya udah yuk masuk. Sisil mengangguk. Keduanya pun masuk ke dalam kantor. Cutu 48. EXT. Cafe Jamais. Siang Tommy sedang membuang sampah di luar kafe. Ia kaget melihat Saka yang sedang jalan masuk ke kafe. Tommy Saka. Tommy langsung lari ke Saka dan langsung memeluknya. Jereng Saka kaget dengan Tommy yang tiba-tiba memeluknya. Tommy ya ampun Sak gue bersyukur banget lo nggak apa-apa dan udah dibebasin sekarang. Bona yang sedang lewat nggak sengaja lihat ada Saka. Dia pun langsung lari ke Saka. Tommy melepas pelukan Saka dan gentian Bona yang langsung peluk Saka. Jereng Saka tambah kaget lagi. Bona ya ampun bro gue seneng banget lo udah ada di sini sekarang. Saka yang kebingungan akhirnya bicara. Saka ini kalian kenapa sih? Nggak ada angin nggak ada hujan. Baru juga gue datang udah main peluk aja. Bona melepas pelukannya. Bona ini karena kita seneng banget akhirnya lo dibebasin.
Cereng Saka kaget. Saka dibebasin dari apaan emang? Tommy menepuk pundak Saka pelan. Tommy jujur kita tuh khawatir banget sama lo Sak. Gue tahu hidup lo lagi susu dan berat banget. Tapi pleaselah jangan ngelakuin yang enggak-enggak ya. Cereng Saka makin tidak mengerti dengan arah omongan Bona dan Tommy. Saka Bon, Tom gue makin gak ngerti deh kalian ngomong apaan. Bona udah nggak apa-apa Sak. Lo kalau emang butuh duit ngomong aja, kita pasti bantuin lo kok. Lo masih punya kita. Jadi lo jangan sampai ngambil jalan pintas kayak gitu lagi. Saka menggeleng tidak paham. Saka Bon lo ngomong apaan sih? Jalan pintas apaan sih? Kalian bisa nggak jelasin dulu gak maksud kalian berdua? Dari tadi ngobrol ngalor ngidul gak jelas sama sekali. Bona dan Tommy saling pandang jadi bingung sendiri. Tommy bukannya lo semalam ditangkap ya? Cereng Saka heran lagi. Saka ditangkap apaan? Bona semalam lo ditangkap polisi kan? Makanya tadi pagi waktu gue telepon lo yang ngangkat malah polisi. Cereng Saka kaget mendengar itu. Saka Bon gue kemarin abis kecopetan dan gue nggak ditangkap polisi sama sekali. Cereng Tommy dan Bona kaget. Mereka saling pandang tidak percaya. Cutu 49. INT. Lobi Ariana Globe. Siang Ariana dan Sisil berjalan melewati resepsionis. Tiba-tiba resepsionis memanggil Ariana. RECEPTIONIS maaf Bu Arin. Ini ada undangan untuk Ibu. Ariana undangan apa? RECEPTIONIS sepertinya undangan dari salah satu resto Bu. Ariana heran. Sisil juga ikut heran. Ariana pun menerima invitation card dan membacanya. Ariana makasih ya RECEPTIONIS sama-sama Bu. Resepsionis kembali sibuk dengan pekerjaannya. Riana membaca undangan itu dengan seksama. Insert undangan. Selamat kepada Bu Ariana dan Pak Saka atas anniversary pernikahannya. Sebagai pelanggan setia di resto kami ingin mengundang Ibu dan Bapak untuk menikmati perayaan anniversary di restoran kami. Salam hangat dari Resto Sweet Ship. Reng Ariana yang membaca itu jadi terdiam. Ariana gumam, aku sampai lupa kalau hari ini adalah anniversary pernikahan aku sama Saka. Ariana menarik napas panjang dan menutup undangan itu. Sisil, wah saya baru tahu kalau ada resto yang ngasih undangan perayaan anniversary bahkan ketika pengunjungnya tidak mengadakan di sana. Kok bisa sih Bu? Ariana saya juga nggak tahu. Tapi dulu emang saya sering kesana buat ngerayain anniv sih. Sisil terus, Ibu datang nggak? Ariana terlihat malas. Ariana, menurut kamu saya datang apa enggak? Sisil mikir sebentar, lalu meringis. Sisil nggak mungkin datang sih. Ariana udah tahu gitu. Ngapain nanya? Sisil nyengir. Mereka berdua pun lanjut berjalan masuk ke kantor. Cutu 50. EXT. Cafe Jamais. Siang Bona sama Tommy masih tidak percaya kalau Saka tidak ditangkap polisi. Tommy, lo beneran nggak ditangkap polisi karena jual obat-obatan terlarang? Cereng Saka makin heran sendiri. Saka, enggak Tom. Gimana gue bisa jual obat-obatan terlarang? Duit aja gue nggak punya. Tommy dan Bona saling pandang. Bona, berarti kita udah kena tipu dong Tom. Tommy pucat. Lemas kayaknya sih gitu Bon. Kedunya berhembus pasrah. Saka kena tipu gimana emang? Tommy, iya gue tadi pagi telepon ke HP lo tapi yang ngangkat bilangnya polisi dan bilang lo masuk penjara karena ketahuan jual obat-obatan terlarang dan minta tebusan 10 juta. Karena kita khawatir banget sama lo ya udah kita kirim deh 10 jutanya ke orang itu. Reng Saka kaget mendengar itu. Saka, serius kalian kena tipu gara-gara gue? Bona mengangguk pelan. Saka merasa nggak enak akrena hal itu. Saka, ya ampun maafin gue ya Tom. Bon, gara-gara HP gue hilang kalian jadi kena tipu kayak gini. Gue jadi ngerasa bersalah deh. Tapi lo tenang aja, kalau nanti gue ada duit pasti gue ganti kok. Tommy, udah nggak usah mikirin itu. Ngelihat lo baik-baik aja. Kita udah seneng kok. Kita rela kehilangan uang 10 juta asal lo baik-baik aja. Bona, iya Tommy bener. Gue juga udah ikhlas kok patungan sama Tommy. Emang dasar penipunya aja yang brengsek. Saka, makasih ya Bon Tom. Bahkan di saat kesalahan gue yang udah menggunung di mata Ariana, kalian masih ada buat gue dan khawatir sama gue. Tommy, itu pasti. Karena lo masih sahabat kita Saka, gue beruntung banget punya sahabat kayak kalian. Tommy, udah nggak apa-apa. Terus lo sekarang kalau komunikasi gimana kalau HP lo hilang kayak gini? Saka, ya gue nggak bisa ngehubungin siapapun sekarang karena gue udah nggak punya HP. Mau beli juga belum ada duit Tom. Bona, oh iya gue ada HP gue yang lama. Emang jarang gue pakai sih. Tapi gue bawa terus biasanya cuma buat cek cot-cot musik gitu doang.
Lo itu pakai itu aja ya supaya kita gampang komunikasinya. Saka beneran Bon, gue boleh pakai itu. Bona boleh. Lagian jarang gue pakai juga Sak. Yuk ke dalam gue ambilin. Saka ya ampun, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa lagi. Jujur gue malu banget sama kalian. Tommy udah sama kita santai aja. Nggak usah malu. Ya udah yuk masuk. Saka mengangguk. Bona. Saka dan Tommy pun berjalan masuk ke dalam kafe. Cutu 51. EXT. Jalan depan laboratorium. Siang Selin berjalan keluar lab dengan wajahnya masih berpikir dan penasaran. Veok Selin, setelah gue kasih sampel rambut Bu Wiryo sama Saka. Sekarang waktunya gue tunggu hasilnya. Jeda, kenapa sih gue harus nunggu 2 mingguan? Lama juga ya kalau tesnya pakai rambut. Kalau bisa darah sekalian biar cepat keluar hasilnya. Selin kesel sendiri. Selin ya udahlah, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Selin berpikir lagi, memikirkan Saka dan Bu Wiryo. Veok Selin, kenapa ya gue udah yakin banget kalau Saka itu beneran anak Bu Wiryo. Dengan adanya hasil lab ini, gue yakin gue bisa ngebales Bu Wiryo karena gue punya bukti lebih kuat soal siapa anak dia. Selin tersenyum semir, dia seakan tidak sabar hari itu tiba. Di saat Selin sedang asik dengan pikirannya sendiri, mobil Coki sedang berhenti karena lampu merah. Tanpa sengaja Coki melihat Selin yang berhenti di depan gedung laboratorium. Jeleng Coki kaget dan heran sendiri. Coki, Selin, dia ngapain ke lab? Random banget sih dia. Coki jadi berpikir sendiri. Coki nggak mungkin random juga sih. Pasti ada yang lagi dia rencanain atau dia lakuin nih sekarang. Gue harus cari tahu apa itu. Coki mengangguk meyakinkan diri. Coki melihat Selin sudah masuk ke dalam taksi dan lampu hijau pun sudah menyala. Coki menjalankan mobilnya. Cutu 52. INT, ruangan Ariana. Siang Intercutlit 53. INT, ruangan GALVIN. Siang Ariana sudah duduk di ruangannya. Dia masih memikirkan perkataan Riri yang meminta dirinya untuk menjauhi Galvin. Veo, Ariana, apa aku telepon Galvin aja ya soal Mbak Riri? Ariana nampak masih ragu. Dia pun akhirnya mengangguk dan memilih untuk menelpon Galvin. Tak lama Galvin pun mengangkatnya. Galvin yang ditelepon Ariana sangat senang. Walaupun dia menyembunyikan hal itu. GALVIN, halo Rin. Tumben kamu telepon. Ada apa? Ariana menarik napas panjang sebelum bicara. Ariana, mungkin kamu udah bosan kali ya dengeri aku bilang kayak gini terus. Jeda, aku cuma mau kamu jaga jarak sama aku ya Vin. Aku nggak mau menimbulkan salah paham. Jeleng Galvin sudah langsung sadar kemana arah pembicaraan Ariana. GALVIN, ini pasti soal Riri ya? Ariana, iya. Ini soal Mbak Riri. Galvin terdiam sejenak. GALVIN, apa nggak boleh itu aku dekat dan bantu kamu Rin. Aku cuma pengen menebus kesalahan aku yang dulu. Ariana, aku menghargai apapun bantuan kamu ke aku Vin. Tapi please, sudah terlalu banyak bantuan yang kamu kasih ke aku dan itu sudah lebih dari cukup. Sekarang yang aku butuhin dari kamu cukup doain aku baik-baik saja. Ariana menarik napas panjang. Ariana, aku sengaja ngomong kayak gini buat kebaikan kita berdua dan juga Mbak Riri Vin. Aku nggak benci sama kamu. Tapi aku bakal kecewa sama kamu kalau sampai kamu menyia-nyiakan wanita sebaik dan seperfect Mbak Riri. Jadi please kamu ngertiin posisi aku dan posisi Mbak Riri juga ya. Galvin masih diam. Galvin jadi berpikir apa yang dibilang Ariana ada benarnya juga. GALVIN, oke Rin. Ini demi kebaikan kita semua. Kalau itu mau kamu, aku akan coba ikutin. Ariana, makasih banyak ya Vin. GALVIN, sama-sama Rin. Ariana mengakhiri panggilannya. Dia merasa sedikit lega. Berbeda dengan Galvin, dia sedikit bimbang. Tapi dia jadi memikirkan keadaan Riri juga yang masih kesal dengan dirinya. Cutu 54. EXT, rumah Ariana. Siang Pedro keluar rumah mau cuci mobil. Barengan sama Bias yang mau nyapu halaman rumah. Pedro nggak sengaja lihat undangan dari restoran. Undangan yang ditujukan ke Saka dan Ariana sebagai hadiah anniversary keduanya. Bias heran melihat Pedro diam-diam di tengah pintu. Bias, kamu ngapain sih halangin pintu? Minggir. Aku mau kerja. Pedro nggak mau minggir, tapi ngasih undangannya ke Bias. Bias, apa ini? Bias membaca undangan itu. Pedro menatap Bias penuh arti. Bias menghiraukan pandangan Pedro. Bias, udah buang aja. Non Arin pasti juga nggak akan mau datang kali. Pedro, emang iya, ini undangan anniversary pernikahan Non Arin loh. Bias, iyalah. Ngapain juga dia datang? Nggak penting lagi Pedro.
Pedro terdiam sambil terpikir. Pedro tersenyum sendiri dan bias melihat itu. Bias, kamu jangan coba-coba kasih tahu Den Sakaya. Bisa murka nanti Non Arin. Pedro, siapa coba yang mau kasih tahu? Tuzon aja ini ayang beb sama Ai. Bias udah minggir. Aku mau lewat. Bias mendorong Pedro menyingkir dari pintu. Bias keluar rumah. Pedro masih tersenyum sendiri. Veo Pedro, pokoknya Ai harus kasih tahu Suhu soal ini. Bias, Pedro buruan kerja. Jangan bengong mulu kamu. Pedro, iya. Bawel de ayang beb. Bikin Ai makin sayang aja. Pedro pun mengejar Bias. Dia mulai mencuci mobilnya. Cutu 55. INT. Ruangan Arin. Siang Ariana keluar dari ruangannya ingin ambil data di Sisil. Tapi Ariana kaget saat melihat Kusuma tiba-tiba ada di kantornya. Ariana, loh papi. Papi kok di sini juga? Kusuma, iya papi baru aja selesai makan siang sama mami kamu. Gara-gara kamu sih nggak bisa diajak makan siang bareng. Ariana, ya maaf. Tadi Ariana udah ada janji soalnya. Maafin Arin ya Mi. Devi nggak apa-apa dong sayang. Lagian mami ajakin papi ke sini bukan cuma itu aja kok. Ariana, emang untuk apa lagi Mi? Kusuma, ini mami kamu mau nunjukin ruang kerjanya yang baru. Pengen pamer ke papi. Ariana tertawa kecil. Ariana, oh ya ampun. Aku pikir kenapa. Devi, ya udah ayo buruan Pi. Kusuma terlihat berpikir sejenak. Kusuma, mami duluan aja deh. Nanti papi nyusul ya. Papi mau ngobrol bentar sama Arin. Devi, ya udah mami ikut deh. Kusuma, nggak usah. Mami duluan aja. Devi, papi pakai rahasia-rahasiaan segala. Kusuma, udah sana dulu. Nanti nyusul. Devi, ya udah. Bener ya nyusul. Jangan lama-lama, Kusuma mengangguk. Ariana cuma tertawa melihat kelakuan mami papinya. Devi pun meninggalkan keduanya. Ariana, emang papi mau ngomong apa? Kusuma, kita ngobrol di ruangan kamu aja ya. Ariana mengangguk. Kusuma dan Saka pun masuk ke ruangan Ariana. Cutu 56. EXT. Komplek rumah Dita. Siang Saka sedang jalan kaki pulang setelah dari Jamais. Dia sedang perjalanan pulang ke rumahnya. Mobil Pedro mengikuti di belakangnya. Pedro yang melihat Saka jalan kaki mengklaksonnya. Saka berhenti dan berbalik. Saka melihat mobil Pedro mendekat. Saka mengkerutkan kening heran. Veo, Saka, Pedro. Ngapain dia di sini? Pedro menghentikan mobilnya nggak jauh dari Saka. Pedro mematikan mesin mobil dan keluar dari mobil. Saka, kamu ngapain ke sini? Pedro jalan mendekat ke Saka. Pedro, Ai mau kasih ini ke Suhu, sambil ngasih undangan dari resto. Ai nggak tahu Non Arin bakalan datang atau nggak. Yang pasti seenggaknya Suhu harus tahu soal ini. Saka, makasih ya Pedro. Saka membaca surat itu. Dia tersenyum senang. Cutu 57. INT. Ruangan Arin. Siang Ariana dan Kusuma sudah duduk berdua. Kusuma menatap Ariana dalam. Kusuma, kamu nggak apa-apa kan sayang? Kamu baik-baik aja kan? Ariana heran sendiri dengan pertanyaan Kusuma. Ariana baik-baik aja kopi. Kenapa Pi kok tiba-tiba nanya gitu? Kusuma, nggak apa-apa. Papi cuma khawatir aja sama kamu. Saka masih suka gangguin kamu nggak? Cereng Ariana terdiam. Dia meringsi canggung. Dia tidak ingin memberitahu Kusuma soal Saka yang menginap di rumahnya. Ariana, enggak kopi. Mas Saka udah nggak pernah gangguin Ariana lagi kok. Kusuma, baguslah kalau gitu. Papi cuma takut aja laki-laki itu masih datengain kamu. Ariana, oh iya, apa enggak keterlaluan papi sampai ngebloking koneksinya Mas Saka? Kasihan Pi. Kusuma, kamu masih peduli sama Saka atau kamu masih ada perasaan sama dia sampai kamu belain dia di depan papi? Ariana, Arin bukan belain Pi. Cuma Arin gak tega aja kayak jadinya kita tuh nutup rezeki orang lain gitu. Mas Saka kan pasti juga butuh kerjaan buat hidup Pi. Kusuma, udah biarin aja. Biar dia ngerasain dulu betapa susahnya cari kerja tanpa bantuan papi. Ariana nggak bisa balas apa-apa lagi. Veo, Ariana, Saka udah kesusahan cari kerja Pi. Asal papi tahu. Kusuma pun memutuskan untuk berdiri. Kusuma, ya udah. Papi mau ke ruangan mami kamu dulu ya. Ariana mengangguk. Dia ikut berdiri. Kusuma keluar dari ruangan Ariana. Ariana menghembuskan napas pasrah. Cutu 58. INT. Ariana Glow. Siang Intercut with 59. INT. Kantor Wijaya. Siang Coki baru aja sampai ruangannya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi yang ternyata dari Sisil. Coki langsung tersenyum senang dan mengangkatnya. Coki, iya halo. Sisil, kamu udah sampai kantor. Coki baru aja sampai. Coki pun duduk di kursinya. Sisil, syukurlah kalau kamu udah nyampe. Coki mengingat sesuatu soal Sisil. Coki, iya aku mau ngasih tahu kamu.
Tadi waktu aku balik ke kantor masa aku lihat Selin lagi berdiri gitu di depan lab. Gelagatnya kayak aneh gitu. Menurut kamu dia ngapain ya ke lab? Jreng Sisil heran mendengar itu dan gak percaya. Sisil, kamu yakin tadi dia dari lab? Kamu salah lihat kali. Mungkin aja Selin dari tempat lain dan gak sengaja berdiri depan lab itu. Coki, nggak mungkin, Sil. Orang di sana nggak ada lagi bangunan lain selain lab sama apotek. Masak iya dia makan siang di apotek? Kan nggak mungkin. Sisil, iya juga sih. Coki, kayaknya dia sedang merencanakan sesuatu deh. Sisil, kayaknya sih gitu. Ya semoga aja rencana dia ini nggak ada sangkut pautnya sama Bu Arin. Kalau sampai ada, awas aja aku nggak akan tinggal diam dan pasti aku bakal labrak Selin saat itu juga. Selin yang tak sengaja lewat sana mendengar namanya dipanggil. Selin, ngapain lo sebut-sebut nama gue? Jreng Sisil kaget. Selin baru aja balik ke kantor. Selin menatap curiga ke Sisil. Sisil mencoba bersikap biasa aja. Sisil, digair siapa yang nyebut nama lo? Emang nama Selin lo doang? Udah sana ikut campur aja. Sisil langsung lanjut telepon sama Coki. Tapi Selin masih memandang curiga ke Sisil. Veok, Selin, gak mungkin dong gue salah dengar. Selin mengangguk yakin. Ia pun meninggalkan Sisil yang masih teleponan dengan Coki. Cutu 60, INT. Rumah Dita. Siang Saka masuk rumah masih dengan senyuman mengembang karena undangan yang dikasih Pedro. Namun senyumannya menghilang saat melihat ada koper di tengah ruang tamu. Jreng Saka kaget melihat itu. Saka, Dita. Apa-apaan ini? Dita keluar dari kamar dengan membawa satu tas lagi. Dita terlihat kecewa dan berakting playing victim. Saka, Dita, apa-apaan ini? Kenapa koper kamu di luar? Dita, udahlah aku aja yang ngalah sama kamu. Aku capek Sak selama ini. Cuma aku yang mempertahankan hubungan kita sedangkan kamu masih aja ngejar-ngejar Ariana. Bahkan kamu aja udah nggak percaya sama aku dan nuduh aku sekongkol dengan Dion. Saka berjalan mendekati Dita. Saka, nggak gini dong Dit. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Aku tuh bukannya nggak mau mempertahankan hubungan kita. Tapi, Dita, tapi apa? Apa Sak? Saka, aku tuh cuma butuh pengakuan kamu aja atas apa yang udah kamu lakukan di belakang aku. Abis itu udah, aku pasti maafin kamu. Jreng Dita mendengar itu semakin marah. Dita menatap Saka tidak percaya. Dita menggeleng tidak percaya ke Saka. Cutu 61, INT, kantor Kusuma. Siang Anjani sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dante tiba-tiba masuk ke ruangannya dan membuat Anjani bingung. Anjani, Dante, tumben kamu kesini. Ada apa? Dante duduk di depan Anjani. Dia menatap tajam Anjani. Dante, tolong bicara jujur sama Dante apa yang sebenarnya ibu bicarakan waktu itu sama Selin. Apa iya dia benar-benar menerima uang dari ibu? Anjani terdiam sejenak. Anjani, buat apa kamu tanya itu lagi? Bukankah semuanya sudah jelas, Dante? Dante, saya memang kecewa sama Selin dan sempat bikin saya ragu, Bu. Tapi saya nggak bisa sepercaya itu sama ibu. Tolong beritahu Dante yang sebenarnya, Bu. Jangan adu domba kami berdua, atau hal ini akan mengganggu pekerjaan saya. Call tension. Anjani terdiam menatap Dante serius. Begitu juga Dante yang serius menatap Anjani. Cutu 62, INT, rumah Dita. Siang Saka masih mencoba membujuk Dita, tapi Dita udah terlanjur kesal dan marah ke Saka. Dita, nahkan. Kamu aja masih nggak percaya sama aku. Aku istri kamu, Sak. Gimana aku bisa bertahan sama kamu kalau kayak gini? Saka, bukan gitu, Dit. Dita, bukan gitu gimana? Udah jelas kamu nuduh aku melakukan sesuatu yang bahkan aku aja nggak ngerti apa yang kamu maksud. Udahlah, Sak. Udah cukup. Nggak usah larang aku pergi dari sini. Dita pergi menarik kopernya tapi dihadang oleh Saka. Saka, Dita. Kamu apa nggak kasihan sama anak kita? Dita, justru karena aku mikirin anak kita, aku mending pergi dari kamu. Aku nggak mau sampai stres yang malah bikin dia sakit. Lebih baik aku bawa dia pergi daripada harus punya seorang ayah yang sama sekali nggak bisa bertanggung jawab kayak kamu, Saka. Jreng Saka terdiam mendengar ucapan Dita. Mata mereka bertemu. Mata Dita berkaca-kaca nampak ingin menangis walaupun pura-pura. Dita langsung menarik kopernya dan pergi dari keluar rumah. Saka tidak bisa melakukan apapun. Dia terdiam dan menjambak rambutnya sendiri kesal. Saka hahaha. Cutu 63. INT, kantor Kusuma. Siang Anjani menarik napasnya dalam. Dia menutup map di depannya. Dia menggenggam tangannya sendiri. Anjani, Selin benar. Dia sama sekali tidak menerima uang dari ibu.
Dia lebih memilih kamu dibanding penawaran yang ibu kasih. Cereng Dante kaget dan dia merasa bersalah dengan Selin. Dante kesal dengan Anjani. Dia langsung berdiri dan memandang Anjani kesal. Dante, kenapa ibu bohong waktu itu sama saya dan bilang dia terima tawaran uang dari ibu? Anjani, Dante, walaupun dia tidak menerima uang dari ibu, itu bukan berarti dia beneran tulus sama kamu. Itu nggak bisa membuktikan perasaan dia ke kamu. Anjani akhirnya ikut berdiri untuk meyakinkan Dante. Anjani, Selin itu perempuan yang cerdik dan bisa aja dia coba meyakinkan kamu bahwa dia beneran tulus padahal enggak. Bukankah kamu sempat bilang kalau kamu ragu sama Selin? Itu artinya perasaan kamu nggak sekuat itu sama dia. Dante, saya memang sempat ragu, Bu. Tapi itu karena informasi yang salah. Anjani, Dante, ingat, kamu itu masih muda. Jangan sampai kamu salah pilih jalan. Sekali kamu salah melangkah dengan orang yang salah, kamu akan menyesalinya seumur hidup. Bukan cuma rasa sesal yang kamu rasakan, tapi rasa sakitnya pun akan kamu rasakan seumur hidup. Dante, Bu, ini hidup aku. Jadi ibu nggak perlu ikut campur. Dante langsung pergi meninggalkan Anjani dengan kesal. Anjani berhembus pasrah. Cutu 64. EXT. Rumah Ariana. Siang Pedro baru aja selesai memberikan surat undangan ke Saka. Pedro jalan ke pintu sambil senyum-senyum sendiri. VO Pedro, misi telah selesai. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba Bias keluar. Cereng Pedro kaget. Bias, dari mana aja kamu? Pedro, lo kan udah bilang tadi mau beli bensin buat jemput bapak sama madam. Bias, halah, pasti itu cuma alasan lo aja kan biar bisa kabur. Bukannya nyuci mobil malah ngilang gitu aja kamu. Pedro, nggak alasan ayang beb. Orang beneran beli bensin kok tadi. Bias, kenapa belinya nggak sekalian aja nanti pas jemput sih? Kan kayak gitu bisa jadi nggak usah bolak-balik lagi Pedro. Atau jangan-jangan kamu abis ketemu suhu kamu itu? Cereng Pedro kaget dan sedikit panik. Bias bisa melihat gelagat kebohongan Pedro. Bias langsung gebukan Pedro. Pedro merintih kesakitan. Bias, walah kamu itu emang ngeyel ya? Udah dibilangin nggak usah. Masih aja dikasih tahu. Kalau sampai Non Arin marah, aku nggak tanggung jawab. Pedro, walah jangan gitu dong ayang beb. Jangan kasih tahu Non Arin. Bias bodoh amat. Bias meninggalkan Pedro masuk ke dalam lagi. Pedro cemberut dan nyusul Bias. Cutu 65. EXT, suatu tempat. Sore Dion sudah menunggu di suatu tempat. Tak lama Dita datang dan langsung memeluk Dion dari belakang. Cereng Dion kaget. Dion tersenyum melihat Dita yang memeluknya. Dion melepaskan pelukan Dita dan berbalik ke arah Dita. Dita, ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Aku nggak sabar hidup sama kamu Dion. Dion, aku juga. Aku udah siapin tiket penerbangan untuk kita besok. Jadi malam ini kita nginep dulu di hotel. Nggak apa-apa kan? Dita, nggak apa-apa dong sayang. Kesal sama kamu. Aku mau kamu bawa pergi kemana aja. Pasti aku ngikut. Dita kembali memeluk Dion. Dion masih terlihat baik ke Dita. Dita, aku tuh nggak sabar tahu hidup bareng sama kamu dan tinggalin Saka. Biarin aja dia hidup sengsara sendirian. Yang penting aku bahagia sama kamu. Dion, aku juga bahagia sama kamu. Ya udah, kita ke hotel sekarang ya. Dita mengangguk. Dita melepas pelukannya. Dita dan Dion bergandengan tangan. Dion menggeret koper Dita. Cutu 66. EXT, Cafe Jamais. Malam Tommy baru saja keluar kafe. Dia berniat mau pulang. Tapi dia malah melihat Anwar sedang menunggu Yuna di depan mobilnya sambil berdiri. Tommy yang melihat Anwar jadi canggung sendiri. Tommy pun mendekati Anwar. Tommy berdeham dan membuat Anwar sadar akan kedatangannya. Tommy nungguin Yuna. Sedikit jutek, Anwar tersenyum sopan ke Tommy. Anwar, iya mas. Yunanya masih belum selesai ya? Tommy, belum. Bentar lagi juga selesai. Tommy melirik ke arah resto. Memastikan Yuna belum keluar. Tommy kembali berdeham. Tommy, lo yakin mau sama Yuna? Emang lo udah kenal Yuna tuh aslinya gimana? Kan lo sama dia belum kenal lama. Anwar tersenyum tipis. Anwar, saya memang belum terlalu kenal sama Yuna. Yuna juga bukan wanita perfect karena menurut saya tidak ada wanita sempurna di dunia ini. Tapi walaupun begitu saya akan tetap menerima kekurangan Yuna. Apapun itu. Saya pun juga punya kekurangan. Itulah arti Yuna buat saya. Dia hadir untuk melengkapi saya dan saya hadir untuk melengkapi dia. Cereng Tommy kaget dengan jawaban Anwar. Mendengar itu Tommy jadi kesal sendiri. Tommy, ya udah kalau lo berpikir gitu. Tommy langsung pergi ninggalin Anwar sendiri. Tommy pergi dengan kesal. Cutu 67. EXT. Depan restoran. Malam setelah dari kantor.
Ariana memutuskan untuk jalan-jalan malam. Tanpa sadar kakinya membawa dirinya berjalan ke arah resto yang mengundang perayaan aniversarinya dengan Saka. Ariana jalan sambil melamun. Tiba-tiba dia kaget saat melihat dirinya sudah berada di depan resto. "Veo Ariana, kok gue malah kesini sih?" Ariana menggelengkan kepalanya. Dia hendak pergi, tapi kilauan lampu dari dalam memanggilnya untuk minta ditatap. Belum sempat melangkah, mata Arin tertuju pada salah satu meja yang kosong. Ariana menatap meja itu lekat. Insert bayangan Saka, Ariana dan Saka yang sedang diner bahagia dengan Saka. Saka dan Ariana makan dengan sesekali tertawa satu sama lain. Tanpa sadar senyuman Ariana tersungging melihat adegan itu. Tiba-tiba Ariana sadar kalau dia tersenyum sendiri. Ariana memukul bibirnya pelan. "Ariana, Arin, lo mikirin apa sih? Jangan lemah dong." Ariana memutuskan untuk pergi, tapi ketika dia berbalik, ternyata sudah ada Saka di belakangnya. Jreng, Ariana kaget melihat Saka di sana. Ariana menatap Saka dari atas sampai bawah. Saka berdandan menggunakan setelan jas. Saka tersenyum senang. "Saka, aku tahu kamu pasti datang, Rin." Cutu 68. INT, mobil Anwar. Malam Yuna masuk ke dalam mobil. Tak lama Anwar juga masuk ke dalam mobil. Anwar memakai safety belt-nya. Anwar melihat Yuna masih belum memakai safety belt ya. Anwar tersenyum kecil. "Anwar, maaf ya." Anwar langsung menarik safety belt Yuna dan memasangkannya. Yuna terkejut melihat gerakan Anwar yang tiba-tiba. "Anwar, aku nggak mau kamu kenapa-napa, makanya aku pasangin safety belt-nya." "Jeda, gimana? Kamu mau langsung pulang atau mau mampir dulu kemana gitu?" "Yuna, langsung pulang aja." Anwar mengangguk. Dia menyalakan mesin mobilnya. Saat akan melajukan mobilnya, tiba-tiba Yuna ngomong sesuatu. "Yuna, Anwar." "Anwar, iya Yun." Anwar dan Yuna pun saling pandang. "Yuna, ada yang mau aku omongin sama kamu." Jreng, Anwar jadi penasaran. Anwar menatap Yuna dalam. Yuna mau buka mulutnya tapi tiba-tiba Anwar bicara lebih dulu. "Anwar, tapi tunggu. Kalau kamu mau nolak aku, tolong kasih aku aba-aba ya. Aku takut aku shock dan malah pingsan nanti." "Kamu nggak mau kan lihat aku pingsan?" Yuna tidak mengerti ucapan Anwar. "Yuna, maksud kamu?" Anwar tertawa kecil. "Anwar, enggak, aku cuma bercanda kok." "Kamu mau ngomong apa?" Yuna menarik napas panjang. Dia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. "Yuna, aku mau terima perjodohan kita." Jreng, Anwar sangat shock mendengar itu. Cutu 69. EXT. Depan restoran. Malam Ariana menatap Saka sejenak. Dia tidak menjawab dan mau pergi. Dengan cepat Saka menghadang Ariana. Ariana terlihat capek dan malas. "Saka, please Rin, malam ini aja ya. Kasih aku kesempatan buat makan sama kamu di hari spesial kita. 1 jam aja." "Ariana, please minggir, Sak." Saka nggak mau minggir. Ariana mau pergi tapi dihadang lagi sama Saka. Ariana memejamkan matanya dan menatap Saka. Wajah Ariana sangat malas. "Saka, please Rin. Akhir-akhir ini aku lagi banyak mengalami hal berat. Bahkan aku sampai kemalingan. Dompet sama HP aku aja hilang. Masih nganggur karena nggak ada perusahaan yang mau terima aku. Jadi please jangan pergi. I wanna spend time with you even for a moment." 1 jam saja." Jreng, Ariana kaget mendengar Saka yang kemalingan. "Ariana, kamu kemalingan?" Saka mengangguk pelan. "Saka, iya. Tapi kamu nggak usah panik. Aku bilang kayak gini bukan bermaksud bikin kamu iba sama aku. Aku bilang kayak gini karena..." Saka menarik napas panjang sebelum melanjutkan kalimatnya. "Saka, karena aku mau menghabiskan waktu sama kamu walaupun sebentar aja. Please Rin, kasih aku kesempatan sebentar aja. Aku janji aku gak akan banyak bicara. Aku hanya ingin duduk di dekat kamu." Ariana masih diam. Dia mau pergi. Tapi tiba-tiba mereka dipanggil staf resto yang sudah menunggu mereka. "STAFF, selamat malam Pak Saka, Bu Ariana. Akhirnya datang juga. Kita sudah menunggu cukup lama kedatangan Ibu dan Bapak." Staf memperhatikan keduanya bergantian. "STAFF, mari saya antar ke meja Bu Arin dan Pak Saka." "Saka, Yurin. Kasihan mereka udah nyiapin dan nungguin kita." Ariana nampak bimbang. Saka mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ariana menatap tangan Saka. Ariana menarik napas panjang dan memilih langsung masuk ke resto. Saka tersenyum senang. Ariana berjalan di belakang staf. Saka pun mengikuti Ariana masuk ke resto. Cutu 70. INT, mobil Anwar. Malam Anwar masih terkejut dengan perkataan Yuna. "Anwar, Yun, aku nggak salah denger kan? Kamu bener mau terima perjodohan ini?" Yuna mengangguk sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba mata Anwar berkaca-kaca menatap Yuna. Yuna kaget melihat itu. "Yuna, Anwar, kamu nggak apa-apa?" "Anwar, aku nggak apa-apa Yun."
Ku cuma terlalu bahagia. Akhirnya kamu mau terima perjodohan kita. Maaf ya, bukannya aku cengeng. Tapi aku juga nggak tahu kenapa. Aku nggak pernah kayak gini sebelumnya. Tiba-tiba Anwar meneteskan air mata. Yuna langsung kasih tisu ke Anwar. Anwar, akhirnya setelah sekian lama aku menanti kamu. Akhirnya kamu terima perjodohan ini, Yun. Kamu tenang aja, aku pasti nggak akan mengecewakan kamu dan aku akan bikin kamu nyaman sama aku sampai kamu bisa cinta juga sama aku. Yuna mengangguk senang. Dia tersenyum tipis. Yuna, makasih ya, tapi mungkin akan butuh waktu lama untuk menumbuhkan rasa itu. Anwar, aku akan tunggu sampai kapanpun itu. Yuna, makasih ya udah bikin aku jadi wanita spesial dalam hidup kamu. Kadang yang dibutuhkan wanita itu cuma hal kecil dan simple seperti dihargai. Sama seperti apa yang kamu lakukan ke aku sekarang. Anwar, aku janji akan selalu menghargai kamu dan percaya akan segala keputusan yang kamu ambil. Yuna mengangguk tenang. Anwar, ya udah kita pulang ya. Yuna mengangguk. Anwar pun melajukan mobilnya meninggalkan kafe Cutu 71. INT. Sebuah restoran. Malam Saka dan Ariana sudah sampai di meja yang sudah disiapkan oleh pihak resto. Saka menarikkan kursi untuk Ariana. Ariana akhirnya duduk dengan tatapan dingin. Saka duduk di depan Ariana. Sudah ada beberapa makanan mewah yang terhidang. Tiba-tiba ada pemain biola masuk dan mulai mengiringi makan malam mereka. STAFF, karena ini anniversary yang penting bagi Pak Saka dan Bu Ariana, maka kami sudah menyiapkan pemusik untuk kalian menikmati makan malam hari ini. Semoga malam ini menjadi malam yang tak terlupakan ya Pak, Bu. Saka, terima kasih banyak Pak. Staf resto pun mengangguk. Ariana terlihat canggung. Saat Saka mau ambil tisu di dekat tangan Ariana, sontak Ariana langsung menjauhkan tangannya. Jreng, Saka kaget melihat itu dan tersenyum tipis. Saka sadar diri. Saka, maafin aku ya. Kamu pasti sekarang nggak nyaman duduk sama aku. Tapi jujur, jika aku boleh bilang, ini adalah malam paling membahagiakan buat aku, Rin. Ariana masih diam dan hanya sesekali melihat ke Saka. Sedangkan Saka menatap Ariana dalam. Mata Saka berkaca-kaca. Saka, setelah semua yang terjadi, aku nggak percaya masih memiliki kesempatan makan sama kamu. I'm so happy. Tanpa sadar, air mata Saka menetes. Saka buru-buru menghapus air matanya. Ariana mencoba tidak peduli dan makan dengan canggung. Saka makan pelan sambil memandangi Ariana. Cutu 72. EXT. Ariana Globe. Malam Selin baru aja keluar dari kantor Ariana Globe. Dia kaget saat melihat Dante ada di depan kantornya. Dante berdiri di depan kantor dengan membelakangi Selin. Selin pun berjalan mendekati Dante. Selin, Dante, ngapain kamu kesini? Dante berbalik menghadap ke Selin. Mata Dante memperlihatkan perasaan cinta di dalamnya. Dante mau jemput pacar saya. Jreng, Selin kaget mendengar itu. Selin jadi bingung sendiri. Selin, kok kamu jadi manis gini sih? Jangan-jangan kamu mau mutusin aku ya, makanya sekarang kamu bersikap baik lagi ke aku. Selin sudah sedih dengan praduganya. Dante yang mendengar itu menunduk. Dia berjalan mendekati Selin. Selin, jadi beneran kamu mau mutusin aku? Dante masih diam. Tak lama dia pun menggeleng pelan. Dante, saya datang ke sini karena mau minta maaf sama kamu. Bu udah ngasih tahu semuanya kalau ternyata kamu nggak terima uang sepeser pun dari dia. Saya nyesel karena nggak bisa percaya sama pacar saya sendiri. Jreng, Selin kaget. Tanpa sadar matanya berkaca-kaca. Dante, maafin saya, Cel. Saya hanya laki-laki bodoh yang tidak mau mendengarkan penjelasan kekasihnya. Kamu mau kan maafin saya, Selin, setelah semuanya? Baru sekarang kamu percaya? Jeda, bukankah aku udah jelasin ke kamu berulang kali? Tapi kenapa sih kamu lama banget sadarnya? Kamu tahu nggak aku tersiksa, Dante, dengan sikap cuek kamu ke aku? Buat aku, kamu itu segalanya. Uang nggak akan bisa ngegantiin kamu di dalam hidup aku. Jadi please kamu jangan kayak gitu lagi ya. Dante tersenyum tipis. Dante, saya janji. Saya nggak akan gitu lagi. Saya akan selalu mendengarkan penjelasan kamu sebelum saya marah. Maafin saya ya. Selin mengangguk sambil tersenyum tipis. Selin terharu. Dante langsung menarik Selin ke pelukannya. Dante, saya tuh kangen sama kamu. Makasih ya udah mau bertahan sama laki-laki bodoh seperti saya. Selin tertawa kecil. Mereka berdua berpelukan erat. Cutu 73. INT. Kamar hotel. Malam Dion dan Dita sudah bersiap untuk istirahat. Dita sedang scroll destinasi negara yang akan mereka kunjungi. Mereka berdua tampak mesra. Dita, kayaknya Eropa bagus deh sebagai tempat tinggal kita. Soalnya pendidikan di sana kan bagus.
Pasti bagus juga untuk kecerdasan anak kita nanti. Menurut kamu gimana? Dion, aku setuju sih. Apapun yang kamu pilih aku ikut karena aku yakin itu yang terbaik buat kita. Dita, jelas dong. Iya kan nak? Dita mengelus perutnya sendiri. Dion ikut melakukannya. Dita kembali mencari destinasi baru. Dita, tapi Swiss juga boleh sih sayang. Pemandangan di sana kan bagus dan kayak alami banget gitu. Pasti tenang deh kalau tinggal di sana. Dion, bebas sayang. Dimanapun kamu mau tinggal pasti akan aku kabulkan. Dita, makasih sayang. Dita pun memeluk sayang Dion. Mereka terlihat sangat mesra. Cutu 74. INT. Rumah GALVIN. Malam Galvin baru aja pulang. Dia melihat Riri sedang duduk santai di ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Galvin menarik napas panjang hingga akhirnya dia berjalan dan duduk di samping Riri. Riri masih tidak peduli dengan Galvin. GALVIN, maafin aku sayang. Riri tidak menghiraukan ucapan Galvin. GALVIN, Ri, kamu dengerin aku nggak sih? Masih pelan. Riri masih tidak peduli. Dia masih asik dengan ponselnya. Galvin yang sedikit kesal akhirnya merebut ponsel Riri. Jreng, Riri kaget. Riri, Mas Galvin. Apa-apaan sih? Balikin nggak HP Riri? GALVIN, aku bakal balikin kalau kamu mau dengerin aku dulu. Riri, apaan sih mas? Emang kamu mau ngomong apa? Galvin menarik nafas panjang, meletakkan ponsel Riri di belakang tubuhnya. Galvin menggenggam tangan Riri. Riri sebenarnya tidak suka, tapi dia terpaksa. GALVIN, aku mau minta maaf sama kamu. Kamu masih mau kan kasih aku kesempatan untuk memperbaiki diri? Jeda, aku tahu ini bukan pertama kali aku nyakitin kamu. Tapi please kasih aku kesempatan lagi ya Ri, untuk kesekian kalinya. Aku ingin belajar lagi untuk jadi suami dan ayah yang lebih baik buat kalian. Galvin dan Riri saling tatap dalam. GALVIN, aku tahu. Aku bukan suami yang sempurna buat kamu. Suami yang selalu melakukan kesalahan yang sama sampai bikin kamu insecure. Aku tahu. Aku salah. Tapi kali ini aku mau mencoba menjadi lebih baik lagi Ri. Kamu mau kan kasih aku kesempatan lagi? Riri menatap dalam mata Galvin. Mata Riri sudah berkaca-kaca tidak percaya. Cutu 75. INT. Sebuah restoran. Malam Ariana masih menikmati makanannya. Saka mendengarkan lagu yang dimainkan. Menurut Saka ini lagu yang pas untuk dansa. Saka mengulurkan tangannya ke Ariana. Ariana menatap heran ke Saka. Saka, kita dansa Yurin. Ariana nggak mau. Ngapain sih? Ariana masih lanjut makan. Tapi sayangnya semua pelayan yang menyiapkan itu menatap mereka berdua. Main biola, lagu ini khusus saya mainkan untuk dansa Bu Ariana dan Pak Saka. Ariana melirik ke arah pemain biola. Nada melo semakin dalam dimainkan pemain biola. Pelayan, ayo Bu, silahkan. Ariana memejamkan mata dan terpaksa menerima uluran Saka. Saka yang melihat itu tersenyum bahagia. Duanya pun berdiri dan mulai berdansa. Saka memegang pinggan dan tangan Ariana. Ariana terlihat tidak nyaman, tapi mencoba memaksakan yang ada. Saka dan Ariana pun akhirnya melakukan dansa. Buyut dansa romantik dalam kacamata Saka. Saka berdansa sambil air matanya berderai tak tercegah. Sesekali Saka mengusap air matanya yang terus menitik. Cutu 76. INT. Rumah GALVIN. Malam Riri masih menatap mata Galvin dengan berkaca-kaca. Hingga akhirnya Riri tidak tahan lagi. Riri pun menangis. Riri pun langsung memeluk Galvin. Riri, mas, jujur aku takut banget kehilangan kamu. Aku takut kamu menyerah sama rumah tangga kita. Aku takut nggak dengar hal itu lagi dari kamu. Galvin memeluk Riri dengan sayang. Mata dia juga berkaca-kaca. Riri, aku akan kasih kesempatan kamu sebanyak apapun itu asal kamu nggak akan ninggalin aku, mas. Riri pun melepas pelukannya di Galvin. Mereka saling pandang lagi. Riri, aku sadar apa yang membuat kamu selama ini bertingkah seperti ini. Ini semua karena aku masih belum bisa menjadi istri yang bisa melengkapi kamu, mas. Galvin menggeleng. GALVIN, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri, Ri. Ini semua aku yang salah. Maafin aku ya. Galvin langsung peluk Riri erat. Keduanya menangis sambil berpelukan. Cutu 77. INT. Kontrakan Tommy Bona. Malam Tommy sedang duduk di pinggir jendela sendiri. Tommy sedang merenung sendiri. Dia memikirkan senyuman Yuna saat di dalam mobil bersama Anwar. Veo, Tommy, apa kamu benar-benar bahagia sama Anwar, Yun? Tommy menarik napasnya berat. Dia menunduk sejenak. Veo, Tommy, mungkin ini memang jalan yang terbaik kita. Lebih tepatnya jalan yang terbaik buat kamu. Jreng, Tommy menyadari sesuatu. Tommy, gue kan udah nggak sayang Yuna.
Ngapain gue masih mikirin dia? Gila lo Tom. Tommy menepuk pipinya sendiri untuk menyadarkan dirinya sendiri. Bona baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat Tommy menepuk pipinya sendiri. Bona tersenyum tipis dan menghampiri Tommy. Bona menepuk pundak Tommy pelan. Bona nggak usah Daniel Tom. Jreng. Satu Tommy kaget dan melihat ke arah Bona. Tommy Daniel apaan? Bona nggak usah sok nggak peduli sama Yuna. Gue tahu lo masih ada rasa sama dia kan? Tommy ya enggak lah. Ngapain juga? Bona udah deh nggak usah bohong. Kalau lo Daniel kayak gini terus. Ntar kalau Yuna beneran nikah sama Anwar. Terus lo nyesel baru tahu rasa lo. Tommy apaan sih? Omongan lo itu makin gak jelas Bon. Lagian gue juga nggak lagi mikirin Yuna kok. Bona halah bohong. Om kita tuh udah temenan berapa lama sih? Gue tuh tahu lo itu masih sayang sama Yuna kan? Bukan cuma lo yang masih sayang. Tapi Yuna juga masih sayang sama lo. Lo nyadar nggak sih? Tommy nggak mungkin lah Yuna masih ada rasa sama gue. Orang dia aja suka banget cari gara-gara sama gue. Apalagi sekarang. Udah ada Anwar. Dia kan mau nikah juga. Jadi nggak usah ngayal Bon. Bona ya terserah kalau lo nggak mau percaya. Semoga dengan kedatangan Anwar ke sini bisa bikin lo sadar ya sama perasaan lo sendiri dan semoga lo nggak nyesel ke depannya. Bona menepuk pundak Tommy dan pergi meninggalkan Tommy sendiri. Tommy geleng-geleng sendiri. Sekepergian Bona Tommy jadi galau sendiri. Cutu 78. EXT, sebuah restoran. Malam Ariana dan Saka sudah selesai makan malam. Mereka keluar resto berdua. Mereka berhenti dan terdiam sejenak. Saka memandang ke samping. Ke Ariana yang memandang lurus ke depan. Ariana sedang menunggu taksi. Saka makasih Yarin kamu sudah mau makan malam sama aku hari ini. Jujur aku seneng banget kamu bisa meluangkan waktu untuk malam ini. Ariana tidak menggubris omongan Saka. Saka terlihat kecewa. Saka sebenarnya aku pengen banget nganterin kamu pulang. Tapi aku sadar diri sekarang kan aku sudah nggak punya mobil. Ariana gak perlu. Saya bisa pulang sendiri. Saka pokoknya apapun yang terjadi setelah ini. Seenggaknya aku masih punya kenangan manis sama kamu walaupun untuk yang terakhir kali. Tapi asal kamu tahu Rin, aku masih sangat ingin berjuang untuk kembali sama kamu Rin. Saka berhenti sejenak. Saka walaupun aku tahu kalau aku memaksa akan semakin membuat kamu sakit, tapi aku ingin tetap melakukan itu. Maaf ya Rin sudah selalu memaksakan kehendak aku. Maaf kalau aku jadi egois. Tapi aku harap kamu gak melupakan malam ini juga. Ariana masih dingin. Ada taksi melewati Ariana. Taksi itu berhenti agak jauh di sebelah kanan Ariana. Saka kamu hati-hati ya Rin. Ariana hanya menatap Saka sejenak. Lalu berjalan ke arah taksi. Saka pun juga pergi. Tapi berlawanan arah dengan Ariana. Build momen yang dramatik seakan mereka melangkah ke arah yang berbeda dan akan berpisah untuk selamanya. Saka berjalan dengan merenung sambil matanya berkaca-kaca tidak sanggup membiarkan Ariana pergi. Sedangkan Ariana berjalan ke taksi dengan diam-diam menitikan air mata. Ariana menahan dadanya yang sesak akibat menahan sakit hati dan rindunya kepada Saka. Ariana menahan diri untuk memperlihatkan kerapuhannya di depan Saka. Cutu 79. EXT. Sebuah tempat. Malam Dante dan Celine sedang menikmati malam sambil bergandengan tangan. Mereka berdua terlihat sangat bahagia. Dante menghentikan jalannya. Mereka saling berhadapan. Dante menyibakkan rambut Celine ke belakang telinga. Dante pokoknya saya sudah nggak mau lagi ya berantem sama kamu. Di antara kita harus saling percaya, terbuka satu sama lain dan jangan lupa kita harus komunikasikan apapun yang kita rasakan. Karena komunikasi adalah kunci sebuah hubungan. Celine mendengar itu jadi tertawa. Dia mencubit pipi Dante pelan. Dante kaget. Celine yang nggak mau komunikasikan kamu. Yang salah paham siapa? Dante iya Ino. Maafin aku ya. Pokoknya aku janji kalau ada apa-apa aku akan selalu dengerin kamu dulu sebelum salah paham. I promise you Celine mengangguk. Celine aku juga janji akan selalu terbuka dan jujur sama kamu. Dante makasih ya Cel. Celine mengangguk sambil memandang Dante dalam. Celian berkata dalam hati. Veo Celine maafin aku ya Teh. Tapi aku belum bisa jujur sama kamu soal penyelidikan aku tentang anak ibu kamu. Kalau waktunya sudah tepat, aku pasti kasih tahu kamu. Mereka masih saling pandang. Dante ya udah mau lanjut jalan-jalan lagi. Celine mengangguk. Keduanya jalan lagi sambil bergandengan tangan mesra. Cutu Established Hotel pagi hari. 80. INT. Kamar hotel. Pagi Dita masih tertidur di hotel.
Dia meregangkan tubuh dan berbalik menghadap ke Dion, jangan dikasih tahu dulu kalau Dion sudah nggak ada. Dita mencoba mencari Dion dengan memeluk sebelahnya. Tapi ternyata Dita hanya memeluk guling. Dita membuka matanya dan kaget. Jreng, Dita kaget saat Dion sudah tidak ada di sampingnya. Veo, Dita, Dion kemana? Dita terduduk dan memandang sekitar. Tapi tidak ada Dion. Mata Dita menemukan kopi dan juga roti di atas meja. Dita tersenyum sumringah. Dita sweet banget sih. Dita pun turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah makanan yang sudah disiapkan Dion. Dita memandangi sarapannya. Ada sepucuk surat dari Dion. Dita tersenyum senang. Dita mengambil surat itu dan membacanya. Insert surat. Good morning sayang. Aku pergi bentar ya. Jangan lupa dimakan ya. Love you. Dita tersenyum senang. Veo, Dita ternyata gini ya rasanya dispesialin sama laki-laki yang aku sayang. Dita menatap lurus ke depan. Dia jadi mengingat Saka. Veo, Dita ini akan jadi awal bagi kebahagiaanku dan Dion. Bukan hanya itu. Hari ini juga akan jadi haru berakhirnya hubungan aku dan Saka. Bukan cuma Saka, tapi orang-orang menyebalkan yang selalu syirik sama aku. Bye-bye Saka, kamu nikmati saja keterpurukan kamu sendiri. Dita tersenyum semir penuh kemenangan.